Oke guys, balik lagi dengan kita, Papi Muda. Cakap-cakap. Oke. Pertama-tama kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Oke, brother, siap. Oke, nama saya Farhan Fauzan Wijaya. Saya Febri Ardianata Putra yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Oke, good. Oke, kita mau bahas topik apa sih sebenarnya tuh? Nah, teman-teman ada yang tahu kan nih kita mau bahas tentang topik apa? Nggak ada yang Nggak tahu ada yang ya. tahu. Duh, nggak asik Nih, kita ada gamesnya nih. Kalau kalian bisa nebak, kita bakal ngebahas topik apa setelah topik ini. Nanti akan ada hadiahnya. Betul. Cluenya adalah yang lagi viral untuk negara ini. Betul. Dan ini cluenya kedua, ini di background belakang kita apa? Nah, betul. Hadiahnya di spill dikit aja nanti ya. Oke, boleh. Nanti ada di sebelah sini lah. Betul. Nah, teman-teman, Bang Pak Bujang. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang topik game, Ya, seputar games betul. nih. Betul. Nah, karena kita papi muda cakap-cakap, berarti identik dengan bapak-bapak yang suka ngegame. Betul dong. Kalau untuk Pasti dong itu. sekarang brother. ya, Ah, topiknya tentang sebuah game. Nah, betul. gimana sih di Indonesia ini banyak banget nih teman-teman dari semua kalangan bermain games, tidak terkecuali bapak-bapak. Oh, iya. Kalian lihat deh, kadang-kadang Pasti. kalau di pinggir jalan ya Bang ya, kalau misalnya ada orang nih pasti mainnya Mobile Legends. Betul. Oh, apalagi ada kompetisi Mobile Legends dan lain-lain kan ya. Game Betul. kan juga banyak sekarang kompetisinya itu. Nah, apalagi nih buat istri-istri muda nih, pasti ada nih yang suami-suaminya demen banget nih ngoleksi-ngoleksi games. Nah, pasti Betul. itu adalah sebuah tuh untuk mengembangkan minat komunikasi di dalam sebuah game. Nah, bapak-bapak ini Setuju. termasuk adalah peran penting nih dalam Betul. mengoptimalkan si komunitas game tersebut. Setuju, brother, setuju. Gimana nih Bang, industri game di Indonesia? Industri game Indonesia ya, menurut Papi Muda. Tapi muda nih Iya, guys. menurut Papi Muda saat ini Indonesia sendiri lagi berkembang juga ya terhadap industri game. Kayak contohnya game Mobile Legends yang tadi disebutin ya. Udah banyak Betul. mulai kompetisi game, terus PUBG Mobile, Free Fire, itu dari segi game mobile-nya ya brother ya. Kalau Betul. dari segi game PC sih mungkin ada game eFootball, terus game World of Wartank, terus game kayak PS5 yang udah include di Steam kan juga banyak sekarang tuh. Oh, banyak, ada Banyak yang banget gratis lagi. Betul tuh. Apalagi GTA 5 yang lagi viral, apalagi nanti ada coming soon dari GTA 6 trailer ya. Betul, Betul, kemarin itu trailer Betul. fenomenal Bakal teman-teman. viral kembali sih dari kompetisi-kompetisi ataupun game online ya berarti ya. Iya, sekilas info, jangan lupa kalian ngeklaim tuh di Steam vouchernya. Betul. Biasanya karena sekarang mau Natal dan Tahun Baru biasanya banyak tuh. Ya itu FYI buat kalian FYI semua ya. ini. Stay tune aja makanya. Stay tune aja di podcast Steam. kita. Nah, Oke. Oke, tadi Bang Fauzan udah ngejelasin nih tentang game-gamenya. Ada game mobile dan game PC. Di mana game mobile dan game PC memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama caranya untuk bermain mungkin lebih sama lah sedikit-sedikit. Tapi juga banyak perbedaannya di mana cara memainkannya Betul. dan juga dari segi grafis nih dan juga alat untuk bermainnya. Di mana game-game PC sendiri sekarang sudah banyak lebih maju, bisa diakses dengan PC, laptop, VR, dan lain-lain. Nah, Betul. untuk game mobile sendiri seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG yang sudah merambat komunitas ke hingga mancanegara dan juga dunia, ini cara memainkannya cukup enak dan handheld juga dengan cara smartphone aja sih kalian, dan ya butuh jaringan data yang bagus ya Bang Fauzan. Betul. Sama game PC juga kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita Betul. lanjut nih obrolan kita tentang seputar game. Nah, Seputar game ya, kali ini kawan-kawan. kita bakal membahas tentang perbedaannya nih. Game online yang base-nya di mobile phone dan game online yang base-nya di PC, VR, dan lain-lain. Gimana nih Bang Bojan? Banyak banget sih kalau game online itu ya yang based on-nya dari berbagai platform kan. Betul. Itu banyak banget. Kita mau bahas game yang mana dulu nih brother nih? Mau yang dari PC dulu, mau mulainya atau dari mobile-nya dulu? Mungkin PC dulu kali ya. PC ya. Mungkin kalau PC tuh sedikit lebih rumit teman-teman ya. Itu kompleks juga. FYI ini buat kalian. Kalau untuk game mobile, kalian tahu sendiri lah. Sudah banyak yang gampang diakses di mana-mana. Iya, betul sih. Kalau game PC ya, menurut saya pribadi tuh kayak based on PC-nya tuh ada banyak juga sih game PC. Misalkan kita contoh ngambil game yang sekarang udah main di teknologi VR. Itu ada game
SimCity, tapi versi upgradean Cina. Jadi versi dari negara Cina ya. Betul. Kalau SimCity-nya Cina nggak tahu namanya apa sih, lupa ya guys ya. Terus kalau game-game yang udah canggih-canggih tuh sekarang ya GTA 6 lah ya, lihat sendiri lah ya grafiknya lah ya. Cyberpunk juga kemarin Cyberpunk sempat viral tuh betul, karena betul. grafisnya ngalahin GTA 5 Wah, tuh. parah itu game paling asik sih, bener-bener. Karena base-nya juga open world juga ya. Iya, game-game open world tuh sangat asik. Terus ada juga kemarin yang ada di peringkat tertinggi juga, masuk di kategori peringkat 1 sampai 10 berarti. Itu ada game Need for Speed. Need for Speed yang hit. Oh, Nah, iya betul tuh. Yang hit bener. Kalian kalau misalkan pecinta balap membalap, Nah, itu kalian dia. wajib coba itu. Betul, Kalau harus kalian coba sih. kalau kalian orangnya sering explore, senang explore, kalian cobain Cyberpunk dan GTA. Oke, brother. Kalau game mobile sendiri tuh gimana nih? Oke, Ah, untuk game apa mobile aja sendiri sih? yang lagi trending nih saat ini. Betul. Saat ini game mobile sendiri lagi trending. Ya kalau mungkin Mobile Legends dan PUBG mah memang selalu trending kali ya teman-teman. Itu udah pasti trending banget sih. Karena kenapa? Kalau kalian ngikutin jejaknya perkembangan dari game-game tersebut yang tadi saya sebutin, Mobile Legends dan PUBG, kalian lihat dari 2016-2017 itu sempat sepi sekali. Karena di situ dari segi grafis, dari segi hero, dari segi sistem itu masih terbatas teman-teman, masih banyak bug. Tapi coba kalian lihat sekarang game-game mobile seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire sudah banyak meningkat drastis lah. Dan juga banyak komunitasnya nih teman-teman. Tidak kalah dengan game-game PC lah. Setuju. Yang dimana game-game mobile ini memudahkan orang-orang yang budgetnya terbatas agar bisa mengakses game. Nah, dengan adanya tersebut, jadilah suatu komunitas yang besar. Sama seperti game-game PC. Setuju banget sih kalau soal itu ya. Tuh, Bang Fauzan. Gini, kan tadi kita udah bahas based on game, terus popularitas game, Ya, sama komunitas-komunitas game. Nah, kalian itu pembahasan topiknya lebih menarik lagi nih berarti nih. apa nih? Ada yang tahu gak sih? Ya, pasti pada penasaran dong. Wah, ya kan? kalian Penasaran dong. kita harus tanya Bang Fauzan. Apa nih Bang Fauzan? Topik yang selanjutnya? Topik selanjutnya gini brother. Apa namanya? Kan pasti brother juga main game juga ya? Oh, Terus main dong. Saya juga main kan. Nah, itu sensasinya apa tuh yang dirasakan tuh? Feel-nya gimana? Terus kayak nilai dari masing-masing game yang pernah dimainin itu rate-nya gimana? Nilainya gimana terhadap game tersebut? Apakah dari segi grafik, kualitas maupun dari playernya itu Oke. gimana tuh? Mungkin Menurut brother sendiri tuh, topiknya saya gimana? sama Bang Fauzan sedikit berbeda ya. Oke, Dari oke. segi pengalaman dalam mencoba sebuah game. Oke, saya lebih banyak mengakses game online. Yang dimana saya pernah bermain Mobile Legends dari 2016 sampai 2023 ini. Game PUBG dari 2017 sampai 2023 ini. Nah, mungkin itu aja nih yang saya rasakan. Gimana sih sensasinya dalam bermain game mobile tersebut? Nah, sensasinya karena dulu saya orangnya, ya kalian tahulah saya masih SMP, masih SMK, dan saya belum punya penghasilan tetap dari gaji saya sendiri. Dulu saya menabung teman-teman, dan juga akses untuk device-nya itu terbatas teman-teman. Jadi kurang support dari segi grafis yang high. Mungkin saya mengalami grafis low, tapi dalam perjalannya waktu saya sudah mampu untuk membeli device yang lebih mumpuni lah untuk mengakses grafis-grafis yang lebih high. Nah, untuk grafis high-nya sendiri dari Mobile Legends ataupun PUBG itu sangat mantap teman-teman. Apalagi kalian di PUBG, kalian harus cobain XD yang ekstrim. Dan juga kalau Mobile Legends ultra high itu paling bagus teman-teman. Itu untuk settingan grafik itu ya, betul, untuk settingan grafik. Kalau misalkan itu tadi yang dari segi grafik ya, yang saya rasakan. Nah, untuk komunitasnya nih, yang saya rasakan dari sepengalaman saya, dari game Mobile Legends sendiri itu sangat banyak komunitasnya. Dan bahkan dalam komunitas tersebut nih dapat menghasilkan uang, yang dimana kita dapat berjual beli online, yaitu diamond online. Nah, dari situ kita bisa membangun bisnis nih dalam suatu komunitas. PUBG sendiri sama seperti itu teman-teman. Sama berkembangnya. Nah, menurut Bang Fauzan gimana nih yang lebih sering mengakses game PC? Kalau menurut saya pribadi ya, kan saya di PC tuh ada game banyak brother nih.
Apa nih? Contohnya kita jelasin dulu, saya biasa main eFootball. Football. eFootball sama FIFA 23 tadinya. FIFA 23. Player bola banget sih, gitu Wah, kan. anak bola banget emang Iya. Bang Fauzan ini Jadi teman-teman. kalau dari segi grafik ya, kalau dari antara dua game tersebut kita komparasiin, itu memang lebih grafiknya lebih realistis si FIFA 23. Itu emang udah sekelas beda lah realistis. Cuman kalau dari segi feel mainnya, quality control mainnya itu lebih jelas eFootball, karena kan saya player favoritnya eFootball banget, udah fanatik banget lah berarti kalau perbolaan. Kalau perbolaan emang Bener. kayaknya kacau sekali ya. Kacau banget sih, bener. Terus kalau saya kan juga main di game racingnya berarti ya. Racing. Iya, saya juga main di Need for Speed Heat, Need for Speed Most Wanted yang udah full remake, sama di Need for Speed Unbound dulu kan. Nah, itu dari ketiga itu kan seri Need for Speed itu mah tuh. Banyak ya. Betul, banyak banget tuh. Nah, dari grafiknya, wow udah oke banget brother. Shadingnya, terus full colornya udah mantep banget deh pokoknya. Dari segi sistem juga udah engine-nya udah paling bagus ya. Udah engine Wah. bagus, apalagi kan game-game kayak gitu kan bisa dimodif mobilnya. Betul. Dong. Jadi kita kayak menghayal, aduh nanti punya mobil kayak gini Iya, gitu ya. walaupun kalian gak bisa beli mobil Yang sport car yang di betul. real, kalian bisa aja main di game. Download aja game sendiri. Jalan aja gamenya sendiri. Betul. Terus kalau dari segi game genre, kayak game-game RPG gitu, mungkin RPG simulasi ya lebih tepatnya. Mungkin saya mainin ini juga berarti apa namanya, World of War Tank dulu kan. Oh, Yang game tank perang tuh dulu tuh. Yang World of War Tank Blitz 2 kalau nggak salah tuh. Itu seru juga sih, asik sih dari game controllernya. Gitu doang sih. Terus sama di PC saya tuh sebenarnya saya juga main game-game dari PlayStation Simulator. PlayStation Iya, Simulator. jadi game-game PS gitulah. Iya. Dari game PS1 ada, PS sampai PS5 kan. Oh iya, berarti ada benar. Nah, Xbox iya. juga ada tuh. PS Simulator nih teman-teman, FYI ya, kita biasa bernostalgia nih. Betul, Kalian kalau misalkan paham cara mengekstraksinya, betul. kalian bisa main game PS1, game Game Boy, Betul. game Nintendo, Betul, banyak banget sih. PS2 yang lain. Banyak banget benar. Pasti kalian dari semua ini yang bakal kalian cobain itu game PS2 pasti. Wah, itu banyak memorable sih buat anak 2000-an ya. Betul, Itu pasti memorable sih. Nostalgia banget. Itu mah. So game feel yang paling enak sih tetap memang PS sama Xbox sih. Betul. Kalau video game maininnya dibanding PC ya. Cuma kan emang PC kan sekarang lebih membeludak ya. Iya, kalau PC kan bisa Ya. mencakup semuanya. Betul, lebih enak juga sih. Nah, dari segi game itu akhirnya saya nemu nih beberapa komunitas Discord ya. Pertama kayak game football kan suka ngadain turnamen tuh. Baik lagi ke topik kita yang komunitas tadi kan. Iya, betul. Ada turnamen. Nah, ternyata di komunitas itu bukan hanya turnamen, brother. Kalau Apa mau nih? tahu tuh, di komunitas itu ternyata yang dibahas tuh ada turnamen, terus ada edukatif untuk game, terus ada jangka waktu yang baik untuk game, permainan gamenya, feel-feelnya, rating game dan lain-lain. Mungkin dan juga update-update seputar game-game terkini ya. Betul, itu pasti banget. Apalagi kayak game-game gitu. e-football yang tadi Bang Fauzan fanatik banget lah. Pasti Parah. bocah-bocah Discord pasti tahu deh tuh update-update terkini. Iya, betul itu brother. Itu pokoknya kalau kita bahas seputar game tuh emang cukup banyak ya. Cukup panjang lah. Cukup luas kalau juga kita- benar. Apalagi mengenai kesukaan Bang Fauzan, kesukaan saya, Febri betul. Nana. Wah, itu pasti luas banget nih. Nah, teman-teman, kita lanjut nih. Nah, topik yang selanjutnya nih, Oke. kita mau kalau tadi kita udah ngejelasin nih kita kesukaannya apa dan Betul. juga game-game apa nih yang lagi hit nih di 2023. Nah, kita mau ini menyampaikan nih lebih ke edukasi aja sih ke teman-teman semuanya. Yang gini Bang Fauzan, Gimana? karena di 2023 ini kita banyak game-game yang berkembang ya. Kita sebagai orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang game maupun di game PC, mau di game mobile, kita ini harus mendukung nih generasi-generasi muda. Tapi setuju. mendukungnya tidak terlalu berlebihan, Bang Fauzan. Maksudnya gimana tuh berarti? Nah, kayak gini nih. Oke. Mendukung secara tidak berlebihan itu gimana? Nah, kita juga harus membatasi Bang Fauzan karena tunas bangsa ini kan harus tahu juga dong zaman-zaman kita dulu sebelum ada teknologi. Tidak hanya teknologi aja nih, agar mereka tidak mudah dipengaruhi oleh dunia-dunia luar. Benar. Nah, kayak gitu nih. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas nih tentang tips and trick cara agar tidak kecanduan game. Nah, kita tanya dulu nih Bang Fauzan. Nah, Bang Fauzan kan udah punya
ini nih pasangan atau istri. Oke. Gimana nih tips and trik cara membatasinya agar tidak kecanduan? Oke, brother. Gini kali ya. Tips and trick yang pertama tuh menurut saya tuh kita dari jangka waktu main game dulu, brother. Kan yang namanya main game kan namanya anak kecil, apalagi kan orang-orang dewasa, apalagi emang gamer yang udah diperuntukkan dia kerja main game dapat duit gitu kan. Itu kan mah biasanya lama tuh jangka waktu lama. main game itu. Kalau dari saya pribadi tuh main game mungkin jangan lama-lama lah ya, maksimal tuh 4 jam sehari gitu kan. Karena apa? Karena kan kondisi tubuh kita kan gak ada yang tahu. Betul. Iya betul. Kan metabolisme tubuh kita kan gak ada yang tahu juga. Ada yang kuat, ada yang enggak gitu kan. Kalau dari saya pribadi 4 jam tuh udah cukup lama, karena kan kita natap layar. Pertama duduk kondisinya. Duduk, mata pegel. Nah, mata pegel itu kan namanya TV ataupun layar monitor pasti ada sinar birunya. Ya, sinar ultraviolet ya. Betul, sinar UV-nya. Itu bisa merusak mata. Nah, dari mata kan otomatis kan jatuh ke hati. Langsung bisa juga dong lagunya. Ya. Benar. Kan dari mata langsung lari ke otak tuh. Langsung gerak motoriknya, apalagi yang suka begadang tuh. Wah, itu masuk ke tips and trick kedua tuh, berarti bahaya teman-teman. Kalau saya jangan suka begadang deh untuk bermain game. Mau game online, mau game PC, mau game mobile, tuh jangan deh. Jangan. Kecuali nih, apa tuh? Kalian gamers, hasilin uang nih dari game. Nah, mungkin itu lain lagi. Oke, bisa ya. Mungkin tapi untuk dari tips Bang Fauzan, sebenarnya bukan itu aja teman-teman. Mungkin dia takut diulti istrinya karena kebanyakan main gitu. Bener. Nanti gak boleh tidur bareng, malah tidur di luar nih teman-teman. Betul bisik-bisik aja ya, awas ada anjing galak gitu. Iya, aduh. Awas ada anjing. Itu buat yang udah mempunyai istri ya teman-teman. Iya, betul sih. Kalau saya sih ya cuman membatasi diri aja agar tidak kecanduan. Dan juga gimana sih caranya saya untuk membatasi? Tadi kan Bang Fauzan udah bilang nih, manage waktu. Terus juga ya gitulah, jangan terlalu lama karena akan merusak kesehatan tubuh. Betul. Pada saya juga sama sebenarnya, tapi saya membatasinya ya mungkin takaran Bang Fauzan 4 jam lah. Kalau saya mungkin 5 sampai 6 jam. Karena saya juga belum mempunyai istri atau apa. Tapi juga itu 5 sampai 6 jam itu saya jarang-jarang teman-teman. Kan saya juga mempunyai kesibukan selain bermain game, saya juga siangnya sampai malam itu bekerja. Nah, otomatis saya tidak menyentuh game di siang hari. Begitu teman-teman. Ya mungkin malam lah. Sebelum jam 12 itu saya sudah out, sudah tidak bermain game lagi. Nah, itu tips dari saya nih. Ada lagi gak Bang Fauzan? Gimana nih? Terkait game ya? Terkait game. Soal ini kali ya. Kita kan ada komunitas juga nih, brother ya. Oke. Kita kan join ke komunitas game juga. Oke, game apa aja lah ya kita join ya. Iya, overall berarti luas putar game. Nah, kita bahas mungkin ada sesi yang mau tanya-tanya kali ya. Kita brother gimana tuh? Juga mempunyai sesi tanya ya namanya. Betul. Namanya message time. Message time. Langsung. Oke. Mungkin dari orang belakang kru kita nih, kawan-kawan nih. Nah, kalian orang kru kita bakal nyebutin nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita upload di Instagram. Betul. Dan akan dibacakan oleh kru kita. Oke, apa nih pertanyaan ada yang mau tanya? Fauzan sama Bang Feby ini ya. Saya kan anak kecil. Boleh rekomendasi game untuk anak kecil nggak? Kalau yang tadi Bang Fauzan sama Bang Feby sebutkan kan itu kayak ke cowok banget gitu. Kayak Mobile Legends atau PUBG. Nah, saya tuh namanya yang salon-salonan. Gitu. Kalau game salon-salonan ya, kita bahas di game mobile dulu, brother. Oke, game mobile lah. Nih, teman-teman nih, saya kasih tahu nih. Mungkin yang tadi kita jelasin itu lebih ke game untuk high end lah ya, untuk kalangan-kalangan yang suka game yang explore. Explore. Mungkin game-game mobile yang untuk anak-anak tuh mungkin, kalian pasti sering nih Cooking Mama. Nah, itu game-game masak-masak untuk anak-anak kecil nih, yang aman. Yang dimana game-game tersebut nih terhindar nih dari yang namanya ada tindak kekerasan dan juga senjata-senjata tajam, sehingga tidak akan mengontaminasi anak kalian. Nah, itu dari saya, dari segi game mobile. Kalau Bang Fauzan di game PC-nya ada gak sih game untuk ramah anak? Kalau game PC mungkin itu yang udah itu sama game Nintendo ya berarti ya? Iya, mungkin Nintendo. Dia ada di Steam mungkin ya.
Ini game masak-masak juga ada kan, namanya My Little Cooker di game sim, di game apa? Steam juga brother. Oh, Itu kayak kan gitu. game khusus masak-masakan juga yang bagi kalangan perempuan-perempuan atau adik-adik anak kecil yang suka game masak-masakan. Jadi sebelum orang tua kalian masak di rumah tuh, kalian cari air resepnya dulu sendiri tuh di game itu kan. Wah, Kan bisa tuh kayak gitu. bakal bisa jadi referensi. Betul. Nih kalian kalau misalkan ada game masak-masak yang kayak tadi Bang Fauzan bilang, Setuju. lebih baik kalian masak di game dulu daripada Iya. di realnya kalian kebakaran nih. Nah, itu kan jadi Betul. lebih aman. Betul. Nah, teman-teman kayak gitu nih. Tadi Betul. ada lagi, Kak, pertanyaannya? Ya, boleh kita Lanjut. lanjut pertanyaannya Kak. Kalau Bang Fajar sama Bang Ferbi ini kan lagi apa ya? Gimana ya ngomongnya? Aduh. Masih kuliah nih. Oke. Gimana sih caranya memanaging waktu untuk kayak kalian tuh kerja, kalian kuliah, terus kayak Bang Fauzan juga kan udah beristri, itu gimana supaya nggak kecanduan? Terus Bang Fauzan sama Bang Ferbi itu kan juga harus ngejar nilai di mata kuliahan gitu. Mungkin ini pertanyaan lebih tepatnya bakal dijawab sama Bang Fauzan. Mungkin lebih banyak ya. Karena kayaknya aspek-aspeknya masuk ke Bang Fauzan semua nih yang memiliki tanggung jawab lebih dibanding saya. Silakan Bang Fauzan. Oke, good. Oke, terima kasih Bang Febri. Gini, untuk manage waktu ya terutama ya, apalagi yang udah berbini kan judulnya papi muda. Ah, masih muda. Manage waktu terutama tuh kita tuh harus tahu dulu yang mana yang diprioritaskan dulu. Misalkan kalau lagi di rumah kebutuhan istri, kebutuhan rumah tangga juga. Terus kayak skala prioritas paling tinggi itu kayak apa? Bantu-bantu istri lu juga lah. Keluarga lah, skala prioritas benar, lah. skala prioritasnya keluarga juga. Jadi kalau soal dunia game kita kesampingkan dulu ya. Kalau lagi di rumah, mungkin kecuali di hari libur kalau saya biasanya tuh manage waktunya. Jadi khusus saya atau istri saya ataupun nanti anak saya nanti mungkin kita jadwalin setiap hari Sabtu atau Minggu. Weekend aja gitu kan. Nah, terus kalau untuk soal bahas perkuliahan juga kan, perkuliahan tapi udah menikah gitu kan. Bahas perkuliahan tuh manage waktunya tuh emang terdengar agak sulit ya. Apalagi kalau agak rumit banget parah. Apalagi kalau udah dijalanin, pusing, stres mau. Parah deh pokoknya deh. Bisa terlihat dari mukanya. Iya, udah lesu begini kan. Jadi gimana ya? Kayak contohnya nih, workflow saya kan biasanya kan dari pagi kerja, terus sore ngampus. Pulang di rumah, waktu buat istri juga berkurang gitu. Sedikit, karena udah kecapean mungkin. Betul, jadi kayak pulang tinggal tidur. Paling manage waktu itu ya kembali lagi kepada skala prioritas yang paling tinggi. Kayak misalkan kita udah komit nih untuk kerja nih, udah siap. Itu kan tanda kalau kita kerja sambil kuliah itu kan tandanya kita udah punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Artinya kita udah punya komit yang artinya itu harus jalankan lah sesuai SOP-nya masing-masing gitu kan. Jadi kalau misalkan waktunya kerja, kita manage waktunya fokus untuk kerjaan, untuk kayak kegiatan-kegiatan soal yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Terus juga kalau lagi kuliah, kita fokus untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah kayak kita kayak waktu bikin video-video kayak tugas-tugas yang lain lah ya. Iya, kemarin kita ngerjain proyek kan teman-teman. Wah, itu sangat lama. Betul, makan waktu juga lagi. Makan waktu, tapi alhasil kita sanggup kita bikin video satu hari itu langsung jadi. Betul. Dengan ngedit lagi. Wah, itu udah pusing banget sih ngatur waktunya sih. Ngatur waktunya sangat susah teman-teman, sangat rumit. Dimana kalian harus memilih nih memprioritaskan siapa. Bang Fauzan bahkan sampai bawa istrinya mengerjakan tugas. Itu real suami hebat. Enggak ya, jangan kayak gitu dong. Itu nanti aja di backstand aja ngomongnya sama istri. Bisa. Mungkin dari Bang Fauzan kayak gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Mungkin dari saya mungkin saya sendiri karena belum menikah dan prioritasnya hanya kerja dan keluarga serta nilai di perkuliahan. Mungkin waktu saya lebih banyak ke-spend di pekerjaan dan juga di keluarga. Iya. Untuk gimana sih Kak cara memanage waktunya kalau belum menikah? Nah, dari saya sendiri yaitu prioritaskan dulu pekerjaan Anda. Nah, seperti saya ya, prioritaskan dulu pekerjaan. Habis itu yang kedua keluarga, bagi waktunya untuk keluarga. Ya seperti inilah dimana kalau suatu pekerjaan adalah merupakan tanggung jawab ya dari setiap orang. Dan juga keluarga merupakan prioritas bagi semua orang. Nah, jadi kalian tuh harus
membagi waktu dengan balance nih antara waktu kerja dan waktu keluarga. Misalkan di seminggu ini kalian bekerja 4 hari atau 6 hari, hanya 1 hari libur. Nah, 1 hari libur ini kalian harus maksimalkan untuk keluarga. Dari Setuju segi banget itu. Ya betul, dari segi perkuliahan nih. Semisal kalian kerja sambil kuliah seperti saya mengambil kelas karyawan. Malamnya saya kuliah nih. Paginya saya sampai sore bekerja. Gimana sih cara memaksimalkan dan tetap meningkatkan nilai ya Bang Bojan? Betul, Nah, setuju. ini teman-teman caranya. Kalau paginya kalian bekerja sampai mungkin nyampe sore lah, dan malamnya kalian ngampus. Nah, ada baiknya sebelum ngampus nih kalian baca-baca dulu lah modul-modul perkuliahan, sehingga yang dimana nanti dosen-dosen pun akan menerangkan lebih lanjut nih Bang Fauzan. Betul. Dari segi materi, dari segi tugas-tugas yang akan diberikan. Nah, itu ada baiknya kalian baca-baca dulu modul yang ada di perkuliahan masing-masing. Nah, mungkin dari segi saya itu aja sih, karena saya belum punya istri, teman-teman. Masih OTW. Insya Allah doain aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya teman-teman. Iya. Ayo, Ada apa lagi nih? nggak mungkin dari kawan-kawan Instagram kah ataupun dari lainnya? Kalau misalkan di YouTube atau di TikTok itu kan banyak-banyak iklan yang kayak game itu menghasilkan uang ya. Itu beneran nggak sih menurut kalian itu? Itu hoax atau bener gitu? Siapa nih menjawab? Brother Febri dulu kali ya? Saya dulu nih. Oke, iya Brother Oke. Febri. Apa? Kalau dari platform TikTok, YouTube, dan lain-lain, sebenarnya ada persyaratan tertentu untuk menghasilkan uang, teman-teman. Jadi, kalau di YouTube sendiri, kalian dapat one monetize ya? Monetize dari YouTube. Monetize dari YouTube itu minimal 1000 subscriber. Iya. Kalian baru bisa dimonetize. Nah, itu belum menghasilkan uang, teman-teman. Baru dimonetize saja, kayak baru persyaratannya baru terpenuhi satu nih. Iya. Nah, kalian nih harus mengembangkan lagi nih ide-ide kalian dari segi konten, dari kreatifan kalian dalam membuat konten, serta juga bobot yang dihasilkan dari konten tersebut. Nah, dari situ kalian akan menjadi kesatuan, yaitu menciptakan suatu pasar di YouTube. Nah, kalian masuk deh pasar itu. Nah, untuk TikTok sendiri ini kan sangat berbeda dengan YouTube. Tapi bahkan sekarang YouTube ikutin TikTok nih. Yang dimana TikTok sendiri lebih ke short movie, short video. Nah, dari situ kalian dapat, kalau untuk live sendiri ya Bang Fauzan, live sendiri sama aja, harus mempunyai 1000 followers. Kalau di YouTube 1000 subscriber. Sebenarnya sama. Nah, itu di TikTok itu seperti itu. Dan kalian juga di TikTok ada fitur gift nih. Mungkin kalau di YouTube kalian harus merancang dulu Saweria, Social Buzz. Itu harus naruh link. Itu. Iya, agak rumit. Harus mencantumkan link-link tersebut. Kalau untuk di TikTok sendiri, kalian mendapatkan gift itu bisa ditukar dengan rupiah, teman-teman. Bisa di-redeem seperti itulah. Di-redeem. Dan juga ya seperti itu, tadi YouTube ngikutin TikTok. Nah, YouTube juga tidak mau kalah nih, karena dunia sekarang lebih trendingnya ke short video atau short movie. Nah, seperti itu. Gimana nih Bang Fauzan tanggapannya? Menurut saya bener apa enggaknya ya? Tambahan sedikit aja sih. Bener apa enggaknya tuh bener ya, karena kan ada beberapa teman-teman saya juga yang katanya emang udah ada penghasilan dari game kan. Meskipun ya receh-receh dahulu kan nggak apa-apa ya, nabung Ya, jadi kita sedikit lama-lama jadi banyak. Iya, banyak. Betul. Jadi seperti yang disampaikan tadi kan di YouTube ada monetis juga, terus jam tayang juga kan, terus di TikTok ada live juga, ataupun gift ataupun di YouTube lagi juga ada redeem code juga kan. Betul. Nah, redeem. Tambahan saya sedikit tuh, mungkin di YouTube juga kan ada yang namanya ads. Oh iya, betul. Nah, Iklan, teman-teman. Google Ads itu kan gimana ya? Kita tuh istilahnya kita ngebuat video. Kalau udah monetize ya, ini persyaratannya, udah monetize ngebuat video, kita dibayar sama Google Ads sendiri. Bayarnya tuh $, lumayan gede lah ya. Lumayan besar. Kalau YouTube ya $. Kalau YouTube. Cuman kalau untuk di TikTok kita bisa ambil alih, misalkan gamers perempuan tuh yang lagi viral sekarang ya. Kan ada beberapa juga influencer juga. Kita bisa ambil alih menjadi influencer gamers juga. Jadi kita bisa dapetin dari hasil endorse, dari hasil gift live juga, terus dari hasil video-video konten kita juga. Kalau kontennya rame lumayan dibayar juga. Betul. Ataupun jadi kreator CapCut juga bisa.
Nah, kita juga mau nih kepada kalian, tolong jangan di skip ya. Hmm. Kalau ada iklan, Betul jangan ini skip, marketing Bang. aja sedikit. Iya, kita skip Tadi tambahan aja. dari Bang Faujan kayak gitu. Ada lagi gak Bang Faujan nih? Mungkin Tambahannya. kalau dari Facebook kita juga ada juga kan biasanya kan kalau gimana sih masih ada yang bingung kali ya. Gimana sih cara ngasalin video dari Facebook? Itu ada yang namanya Facebook Ads juga. Makanya kenapa konten-konten sekarang tuh rame-rame banget view-nya, terus juga ada beberapa influencer yang emang melejit terus video-videonya Melejit. gitu kan, meledak terus. Contohnya mungkin seperti YouTuber Winda Wasudara. Nah, itu Kemarin, dari melejit 2020 itu pasti booming sekali teman-teman. Buset. Kita lihat aja perjalanannya Winda Wasudara di dunia itu. YouTube. Wah, Itu udah the best banget sih. kurang dari setahun dia udah mencapai 3 juta subscriber. Betul. Waduh, Kayak itu secepat itu perkembangan teknologi. betul, sangat cepat sekali. Betul sih. Ya udah cukup lah untuk jawaban yang tadi ya. Mungkin udah cukup ya. Sekiranya udah sebagai pemahaman buat kawan-kawan semua juga ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Boleh. Sebelum kita Pertanyaan menutup acara terakhir. kali ini nih. Oke, siap brother. Oke, terakhir ini apa sih yang menyebabkan orang luar negeri itu lebih pintar daripada orang Indonesia? Apa itu berpengaruh dengan orang Indonesia itu kebanyakan gamers atau dari kecil kan juga itu bagaimana? Oke. Mungkin- Menjawab. Mungkin pertanyaannya lebih apakah game mempengaruhi gitu ya perkembangannya di Indonesia dan juga perbedaan di luar, mungkin kayak gitu. Dan mungkin ada komparasi antara tingkat kecerdasan ya, Kecerdasan mungkin. IQ-nya. Menurut Bang Bojan gimana nih? Oke, menurut saya pribadi tuh sebenarnya semua manusia tuh emang sama juga ya. Maksudnya sama sekali itu IQ-nya udah punya sendiri masing-masing. Yang membedakan hanyalah tes IQ di beberapa negara standarisasinya itu berbeda. Iya. Karena kan contohnya Albert Einstein tuh yang dulu dikenal sangat pintar, ahli matematik dan lain-lain. Itu kan sebelum dia terkenal seperti itu, dia melalui proses tes kecerdasan di beberapa negara, brother. Kayak contohnya waktu dia di asal negaranya, dia mendapatkan IQ yang sangat rendah sehingga dijuluki sebagai manusia paling bodoh. Konotasinya seperti itu. Cuman waktu dia pindah ke negara lain untuk tes kecerdasan, ternyata dia mendapatkan justru peringkat yang paling tinggi, brother. Jadi manusia terpintar sedunia, makanya kan terkenal seperti itu kan, konotasi itunya. Jadi untuk standarisasi kepintaran itu mungkin berbeda-beda setiap negara. Jadi jangan berkecil hati, mungkin yang lain-lain belum tes IQ juga jangan berkecil hati. Ya. Nah, untuk soal teks kontak dari mempengaruhi games tersebut di Indonesia itu, ya games tuh kalau sebenarnya game nggak terlalu berpengaruh sih kalau menurut saya pribadi, karena kan itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Iya, bijak atau tidaknya dalam membatasi diri bermain game. Itu penggunaan game juga gitu kan. Ya, yang seperti tadi kita bahas lah, saya dan Bang Faujan, prioritaskan yang lebih dahulu yang mana, keluarga atau yang lain, seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengukur standarisasi kecerdasan manusia itu bukan diukur dari suatu pengaruh dari Pengaruh gamenya. Betul. Gitu aja sih untuk jawabannya sih. Oke. Mungkin untuk tambahan dari jawaban Bang Faujan, untuk kecerdasan dan standarisasi kecerdasan dalam pengaruh game, Ya. menurut saya Indonesia tidak kalah kok kecerdasannya Betul, atau setuju. kepintarannya dengan orang-orang luar. Yang dimana lihat sendiri deh, banyak orang-orang Indonesia yang sudah bekerja di luar negeri, dan juga Setuju. orang-orang luar negeri banyak di Indonesia untuk bekerja di sini. Setuju banget. Ya kan? Pasti. Nah, gimana ya seperti itulah, tidak dapat diukur dengan pengaruh game tersebut. Karena yang dimana balik lagi nih teman-teman ke individualnya masing-masing, bijak atau tidaknya dalam membatasi suatu penggunaan game. Seperti itu sih kawan-kawan. Mungkin ada info tambahan tuh gimana, Bro? Info tambahan ya, jangan lupa klaim itu apa Redeem code yang di Steam tadi ya. yang Steam tadi, karena sekarang kan udah mau Natal nih. Betul. FYI, karena kita bahasnya tentang topik game, kalian jangan lupa cek Steam kalian karena Betul. akan banyak potongan-potongan harga. Betul. Ada banget. juga game-game yang berbayar tapi digratiskan kalau Betul. Christmas nih. Biasanya itu hoki masing-masing. Iya, hoki masing-masing sih. bener. Betul. Oke, mungkin sebenarnya udah cukup ya. Udah cukup Udah waktu cukup kita kita di sini ya. ngebahasnya. Oke, mungkin kita kembali lagi next video kali, Bro ya. Oke teman-teman,
mungkin kita akan akhiri acara pada kali ini. Oke. See you on next video. Oke, Papi muda, cakap cakap. See you.